Fa inna hadhil quwwah, maka potensi-potensi kekuatan-kekuatan ini tusamma, boleh juga dinamakan ruhan hayawanian. Ini ruh itu banyak istilahnya. Kalau ruh yang ditiup tadi, ya, itu ruh yang mutlak, ruh yang tanpa pakai embel-embel. Ilmu itu mulia, meskipun isinya tujuannya batil, tata caranya batil, tapi pada dasarnya zat ilmu itu mulia, ya. Oleh karenanya ilmu pada dasarnya bebas nilai, tapi ketika dia disebar, dia tidak terbebas dari nilai, dia terikat dengan nilai. Oleh karenanya para ulama tidak mau membiarkan ilmu itu bergerak sendiri tanpa si nilai itu, ya. Dan ilmu kemuliaannya tergantung objeknya, ya. Objeknya mulia, maka ilmunya mulia. Maka kita kasih contoh kemarin, tanpa merendahkan profesi tukang bangunan, antara arsitek yang memikirkan abstraksi bangunan dengan tukang yang mengolah pasir secara fisik, mana yang lebih mulia? Mana yang lebih secara kesejahteraan, mana yang lebih tinggi? Arsitek. Ya, secara penghargaan, siapa yang lebih dihargai? Tapi arsitek tanpa tukang bangunan bisa nggak? Maka dua-duanya mesti ada, ya. Tukang bangunan hanya memikirkan ngolah-ngolah, lalu nanam memasang, sedangkan konsep pemasangan ada di arsitek, ya. Maka perhatikan, ini yang dulu pernah dihantarkan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali sepakat dalam hal ini dengan Aristo, Farabi, dan Ibn Sina, bahwa ilmu fisik itu lebih rendah daripada ilmu yang sifatnya tidak fisik. Nah, kalau bahasa sekarangnya ilmu yang sudah sampai kepada abstraksi atau teorisasi, konsep yang sudah diteorikan, ya. Maka pembaca hadis dengan orang yang membaca, yang paham dengan hadis, beda nggak? Beda. Pemburu ijazah dengan orang yang mengerti isi yang diijazahi, beda nggak kualitasnya? Beda, ya. Begitulah terus. Ahli thariqah dengan orang yang sudah sampai kepada hakikat, mana yang lebih luas? Orang hakikat. Orang hakikat yang sudah sampai ke ma'rifat, mana yang lebih beradab? Orang berma'rifat. Nah, dan itu tingkatan-tingkatannya. Sholat dengan ilmu fikih semata, dengan sholat yang sudah berthariqah, mana yang lebih berkualitas? Berthariqah. Sholat yang sudah sampai pada derajat hakikat, mana yang lebih lezat? Berthariqah atau fikih aja? Ya. Antum kalau belajar fikih itu sah batal, maka konsepsi orang fikih itu cuma benar salah, kamu benar, kamu salah, kamu bid'ah, kamu sunnah. Jadi itu harusnya sudah lewat lah, ya. Kita tetap ngaji itu, diribat tetap ngaji fikih, tetap ngaji hadis, ya. Karena basic kita di situ, ya. Tapi kalau hanya berhenti di situ, maka orang beribadah beban. Orang beribadah, dia nggak tahu visi dia hidup apa, ya. Kenapa ada orang bertahan bekerja setiap hari, berangkat pagi pulang sore, bahkan nggak pulang seminggu, 3 minggu. Kalau Pak Kolonel ini dulu, Pak Parjo, pernah nggak pulang sebulan, 2 bulan, setahun, gitu ya Bu, ya. Tapi karena punya visi, tahan, gitu. Maka visi itu yang kita sebut maqasid, yang kemudian asal maqasid itu maksud, ya, itu dari niat. Innamal a'malu bin niat. Oleh karenanya ilmu tentang si niat itu di mana? Itu di kolbu. Oleh karenanya Imam Ghazali mengatakan, lauhnya ilmu, wadahnya ilmu adalah nafs.
nafs itu nggak ada berarti tanpa qalbu. Ya, maka ma'rifatul qalb wajib atau tidak? Ya, wajib. Qalbu itu dipelajari di ilmu fikih, di ilmu kalam, atau di ilmu tasawuf? Antum masih mau protes tasawuf itu wajib atau sunat? Wajib belajar tasawuf. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca surah Al-Fatihah untuk Sayyidina Nabi SAW dan guru-guru kita yang bersambung sanadnya kepada Imam Al-Ghazali, dan juga dengan sanad Imam Ghazali kepada gurunya Abi Ali Al-Farmadi, Abul Hasan Kharqani Al-Maghribi, Junaid Al-Baghdadi, Ja'far Sadiq, Muhammad Al-Baqir, sampai kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal fi syarh an-nafsi war-ruh al-insani. Kita masuk ke halaman 30. Ini sudah ada terjemahannya, ya. Yang terjemahin santri-santri saya dulu, ya, dari kelas yang kemudian saya ngabdi di sana dan kemudian jadi mahasiswa saya, mas santri yang bekerja di penerbit Turos. Ya. Saya nggak diminta untuk endorse, tapi saya cinta dengan semua penerbit keislaman. Semoga Allah jayakan mereka. Ya. Ya. Dan saya lihat mereka menerjemah sangat baik sekali. Ya, semoga Turos nanti nerjemahnya nanti itu kan Majmu' Rasail setebal ini. Semoga nanti dicetak kecil ya, satu-satu. Mungkin biayanya lebih gede jadi nggak dikeluarin. Jadi nanti kalau kepada yang nggak bisa bahasa Arab nanti bisa cari penerbit Turas, ya. Judul besarnya Menggapai Kebahagiaan. Di dalamnya banyak risalah. Silakan dicari, ya. Ya. Saya rasa risalah ini sudah masuk kalau nggak salah. Ya. Nah, itu judul besarnya. Judul besar harusnya judulnya Risalah-Risalah Ghazali, tapi kemudian dia kasih judul yang biasa, marketing. Ya. Insya Allah pun Darussunnah nanti akan ada tim mutarjim, tim penerjemah kitab-kitab Turas. Insya Allah, ya. Nanti kita pikirkan ke depan, ya. Karena tapi ini menerjemah bukan orientasi bisnis, orientasinya ilmiah. Jadi orang-orang itu bukunya laku nggak laku digaji gitu, per bukunya gitu, dikasih apresiasi yang reward yang cukup, kira-kira begitu, ya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syarhin nafs wa ruh al-insani. Fasal mengenai penjelasan apa itu nafs dan ar-ruh al-insani. Mau protes nggak? Kan ruh itu urusan Allah. Kenapa kamu bahas-bahas? Loh, kenapa? Kalau urusan Allah nggak boleh dibahas. Ya, ternyata ayat itu sering dipahami, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu nggak diberi ilmu itu kecuali sedikit. Orang salah faham, dikira nggak boleh bahas ruh. Padahal ayatnya tidak bahas, kamu jangan bahas-bahas ruh, enggak. Ayatnya hanya mengatakan, kamu hanya diberikan ilmu tentang itu sedikit. Yang sedikit inilah yang kemudian diurai-urai oleh Imam Ghazali, ternyata banyak juga jadinya. Jadi Ihya Ulumuddin, jadi Risalahnya, jadi Kimia Usa'ada. Kimia Usa'ada itu versi Persianya lebih dari 1000 halaman. Ya, yang ada sekarang di Majmu' Rasail itu cuma ringkasan dari CD Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi An-Naqsyabandi. Jadi aslinya lebih tebal, ya. I'lam anna Allah Ta'ala khalaqal insana min syai'aini mukhtalifain. Sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqa, menciptakan al-insan, ya. Antum insan bukan? Ya, bukan malaikat toh. Imam Ghazali lagi cerita rahasia kita, ya. Penasaran kan dengan siapa nenek moyangnya? Ya, saya lihat orang pengen tahu nasab dia, pengen tahu dia ini di dalam dirinya siapa aja, sampai tes DNA. Dan itu yang diperdebatkan hari ini oleh orang-orang yang pro Ba'alawi dan anti Ba'alawi, ya. Tapi semua orang, mau dia Ba'alawi itu bukan Ba'alawi, dia senang bercerita tentang asal usulnya. Nah, Imam Ghazali potong kompas, ini langsung ke pangkalnya.
Allah khalaqal insan, menciptakan insana, manusia, min syai'ain, daripada dua hal, mukhtalifain, dan dua ini berbeda. Berbeda dalam bahasa Arab bukan berkontradiksi. Jadi berbeda dalam bahasa Arab, kita berbeda, tapi kita nggak mesti bentrok, kita nggak mesti bertentangan, betul nggak? Nah, orang awam berpikir berbeda itu mesti berselisih, berkontradiksi, bentrok. Enggak. Tidak semua ikhtilaf ma'at tadad, ya. Tidak semua ikhtilaf itu ada kontradiksi, ya. Ada ikhtilaf yang dia tanawwu'i, dia hanya beragam tapi tidak kontras, ya, tidak kontradiksi. Ahadihima, nah, itu kalau dia badal dari syai'ain, ahadihima, tapi kalau kita bacanya jumlah baru, kalimat baru, ahaduhuma, dua-duanya boleh. Ahadihima, yang pertama, kita ini al-jismul muzlimul kathifud dakhil. Jisim apa arti jisim? Jisim bukan badan. Jisim itu benda. Jisim itu apa? Benda. Jisim itu ada yang kathif, ada yang kasar, muzlim, ya, gelap. Ada yang latif, yang halus. Tubuh kita ini benda yang kasar atau halus? Ya. Sedangkan malaikat jisimnya apa? Jisimnya latif. Ya, cahaya jisimnya bisa dipegang nggak? Tapi nyata, maka tidak semua yang nyata itu bisa dipegang. Oke? Apalagi perasaan itu jisim? Enggak. Pikiran jisim? Kan, dia bukan benda. Apalagi yang bukan jisim? Angan-angan, ya. Bunyi itu dia bagian dari sesuatu yang bergerak pada jisim. Coba dalam ilmu fisika, ya, suara itu ide getaran yang masuk ke ruang-ruang. Makanya aneh ketika ada yang katanya terbang ke bulan, terus ada suara di situ, itu aneh. Dan ada udara di situ, aneh itu. Ya, aneh itu ya. Apalagi, jadi suara itu tidak sampai kalau nggak ada udara. Udara itu jisim, tapi jisim latif. Mimpi itu alam. Mimpi itu alam, dia bukan benda. Dia alam, dimensi. Ya, visi misi dia masuk ke fikrah, alam dia, bagian dari alam fikr. Angin masuk ke udara, ya, nanti menjadi avatar nanti. Apalagi batu masuk mana? Mobil, rumah, baju. Maka jisim dalam bahasa Arab beda dengan jisim bahasa Melayu dan Indonesia. Jisim bahasa Arab itu semua benda, baik yang kasar ataupun yang halus. Paham? Wallahu laisa bijismin. Allah bukan jisim. Jisim itu dia punya karakter mutahayyizun. Dia menempati tempat. Oleh karenanya, karena Allah tidak benda, fallahu laisa bimutahayyizin. Allah tidak memerlukan tempat. Faham? Maka kalau antum faham itu kul Allah fis sama, Allah alal arsy, enggak ada masalah. Itu oleh karenanya Imam Asy'ari, dan ini yang dipakai oleh ahli sunnah bagian sufi, mereka enggak tertarik bahas istiwa itu istaula. Istawa itu berkuasa, enggak. Katakan istiwa, istawa. Terserah mau ente katakan itu maknanya berdiam, duduk, itu enggak ada urusan. Yang penting Allah bukan benda. Maka jika dikatakan bukan benda, istiwanya bukan tahayyuz makan, bukan menempati tempat. Yanzil ila samai dunia, Allah turun ke langit dunia bukan memasuki. Ya,
Ntar Allah ngerucut dong, mengkerut. Enggak, karena Allah bukan jisim, maka kita tidak menolak hadis Allah turun. Kita tidak menolak hadis Nabi yang mengatakan aku diusap dadaku oleh Allah SWT dan dinginnya sampai ke belakang gitu, atau diusap punggung dingin sampai ke dada. Kita nggak ada masalah. Kenapa? Allah bukan jisim. Oleh karena itu perlu nggak debat kalam yang berpanjang-panjang sampai hari ini yang membuat kita kemudian terluka dengan Wahabi terluka dengan kita? Perlu nggak? Kita cukup berbeda aja dengan Wahabi, tapi nggak usah kemudian benci-bencian. Ya, maka dari 2021 ke sini ya, setelah yang nantang saya debat di Padang itu dan mereka nggak datang, saya udah nggak mau debat lagi. Saya pikir, kenapa kita beragama kemudian harus benci-bencian? Sejak kapan beragama itu mesti tengkar gitu? Padahal Allah mengajarkan innamal mu'minuna ikhwah. Kalau memang kita mengatakan mereka beriman, kita beriman, mereka bersyahadat, kita bersyahadat, kita saudara dong. Memang biasanya saudara sering tengkar sih. Cuma tengkar-tengkarnya jangan sampai tengkar mengtakfir-takfir, ya, menerakan-nerakakan, menajis-najiskan, itu enggak, jangan. Kita enggak mau gitu. Paham di situ? Jadi mauqif saya yang mana? Jadi saya cenderung kepada akidah Asy'ari yang aqrabu ila salaf, yang mengikuti pola salaf. Ulama salafus saleh, dan ini yang dipakai di kalangan sufi yang murni, bukan sufi yang kalami, sufi yang falsafi, sufi yang kalam, enggak. Kan ada ahli sufi tapi akidahnya akidah kalam. Nah, sufi itu sangat nyaman dengan akidah Asy'ari karena dalam akidah sufiyah cenderung tidak membahas tentang apa makna yad. Bagi sufi yad itu semua hakiki, tapi bukan hakiki versi jisim. Ya, istawa itu hakiki karena Quran itu dia hakiki. Meskipun Imam Fakhrur Razi mengatakan itu majazi, majazi secara makhluk, tapi di hakikatnya Allah semuanya hakiki. Gitu. Ya, kita pakai kalam Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, mahma tasawwarta bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Mahma, apa saja tasawwarta yang engkau bayangkan di pikiranmu bi balik fallahu, maka Allah bi khilafi dzalik. Coba ditulis. Mahma tasawwarta bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang kau bayangkan tentang Allah, Allah Maha Suci, terbebas dari semua itu. Lebih sempurna dari yang kita bayangkan. Ya, kalau kayak gitu capek nggak bertuhan itu? Ya, membahas nama Allah, sifat Allah lelah nggak? Nggak, justru asik. Ya, betapa ilmu kalam itu tidak semuanya mahmud. Jadi ilmu kalam itu ada yang mazmum, yang membuat kita cenderung berdebat dan benci-bencian. Ada yang bagus, yang kemudian meluruskan sistem berpikir. Nah, saya ngambil yang mahmudnya. Ini yang kemudian Imam Ghazali rumuskan. Yang beliau katakan ilmu kalam itu racun. Racun itu diolah jadi obat. Kalau orang nggak punya penyakit tajsim, menjisimkan Allah atau menafikan sifat Allah, ilmu kalam tidak usah dipakai. Maka beliau menulis Aqidatul Awam. Ya, akidah orang awam itu apa? Nggak usah pikirin tentang Allah. Ya, ini juga yang ditulis oleh Imam Ibn Arabi yang dikafirkan oleh mereka yang tidak faham. Ibn Arabi nulis risalah kecil di muqaddimah futuhatnya Aqidatul Awam, persis seperti akidah Imamuna Abil Hasan Al-Asy'ari. Ya, maju lagi. Oke. Karena Allah bukan jisim, maka orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah hakikat insan, ini jangan salah faham. Nanti orang memahami Allah itu insan. Insan kan ada dua di situ. Nah, tapi hindari kalimat itu. Yang benar Allah itu sirnya insan, bukan insan. Apa arti sir? Rahasia. Rahasia insan bukan insan. Rahasia kamu bukan kamu. Betul nggak? Nah. Al-jism al-muzlim al-kathif. Jism yang gelap dan kathif, padat.
kasar, ya, meter, ya, yang disebut maddah. Kathif itu apa? Padat, kasar, atau materi. Materi yang zahir. Berarti ada materi yang tidak zahir, seperti apa tadi? Yang tidak tampak secara mata, seperti udara, angin, ya. Ad-dakhil tahtal kaun, yang masih masuk dalam tahta, di bawah al-kaun, lingkaran alam semesta. Wal fasad al-murakkab al-muallaf at-turabi, ya, dia rusak tapi tersusun. Al-muallaf, yang terdiri daripada apa, tersusun, terstruktur gitu. At-turabi, dari tanah. Alladzi la yatim, ini khusus manusia, ya, yang tidak sempurna amruhu illa bi ghairihi, yang tidaklah sempurna dia kecuali dengan ada sesuatu selain dia. Ghair. Coba, tanah dibikin seperti manusia, dia udah hidup belum? Berarti antum itu sebenarnya siapa? Bukan si tanah itu toh. Kita itu bukan tanah yang kemudian digembur-gemburin kemudian jadi sosok begini. Tapi ada sosok yang lain yang dihembuskan ke dalam diri kita, yang itu bukan tubuh ini, yang bukan jisim. Oke? Wal akhar, yang kelain atau yang kedua, manusia itu terdiri yang kedua, yaitu huwan nafs al-jauhari al-mufrad al-munayyar atau al-munir al-mudrik al-fa'il al-muharrik al-mutammim lil alati wal ajsam. An-nafs al-jauhari, diri yang inti. Jadi ada diri yang inti, ada diri, boleh disebut juga diri yang terdalam, ya. Al-mufrad, apa beda mufrad dengan murakkab? Mufrad itu tak terbagi, nggak bisa dibagi. Coba, tubuh kita masih bisa dibagi? Sel, ambil satu sel dalam tubuh kita, sel itu masih bisa diurai. Maka al-mufrad, sesuatu yang tak terbagi. Maka ada namanya al-jauharul fard. Ruh itu nama falsafahnya apa? Jauharul fard, inti molekul yang bukan molekul, inti yang tak dapat dibagi, tak dapat diurai. Itu uniknya jauharul fard. Tapi jangan bayangkan itu kecil. Kalau dalam ilmu kimia, jauharul fard mungkin mereka bayangkan itu kecil. Tidak. Jauharul fard, dia saking halusnya, lembutnya, dia tidak dapat diurai. Al-munir, yang memberi cahaya, yang menebar cahaya. Al-mudrik, yang menangkap makna. Mudrik, ya, menangkap, mendapat makna. Al-fa'il, dialah fa'il. Coba, antum ketika ngambil makanan, itu tangan yang makan atau sebenarnya sang jauhar an-nafs itu yang nyuruh makan? Sekarang yang duduk itu punggung atau jauhar an-nafsnya nyuruh duduk? Yang datang ke sini itu onggokan tanah yang disusun-susun itu atau jauhar an-nafsnya yang pengen ke sini? Ya, dua-duanya. Yang nyuruh siapa? Fa'ilnya siapa? Ya. Oke. Ibarat mobil, kereta, motor, kalau nggak ada pengendaranya, jalan nggak? Nggak jalan. Jadi mobil itu tanpa pengendara berarti nggak? Walaupun sekarang sudah ada mobil tanpa perlu, tapi pasti ada pengendalinya nggak? Itu dia. Itu dia al-jauhar, an-nafs al-jauhari al-fard. Ya, al-mufrad di sini, ya. Al-muhrik atau al-muharrik, penggerak. Jadi saya debatlah dengan diskusi, bukan debat, dengan orang yang bahas jantung, seorang dokter dulu udah lama banget. Darah ini bergerak. Dari mana geraknya? Dijawab dari jantung.
dipompa oleh jantung. Jantung itu siapa yang gerakin? Terus dia sebut dengan istilah biologi, kalau diterjemahkan gerak motorik gitu. Sesuatu yang menggerakkan motorik. Lah itu istilah. Istilah itu siapa yang menggerakkan? Saya tanya gitu. Mentok dia di situ. Kalau kayak gitu kan ruhnya jantung, bukan. Orang mati punya jantung. Bener nggak? Orang mati punya jantung, tapi dia sudah nggak hidup. Berarti udah gerak. Jadi siapa yang gerakin itu? Orang-orang kedokteran mencari, oh ada penyumbatan gagal jantung. Ada kok orang mati tanpa gagal jantung. Tiba-tiba jantungnya berhenti aja. Tanpa penyumbatan, tanpa... Dan ada yang sudah tertidur, seakan-akan jantungnya nggak hidup lagi, tapi bertahan jantung itu masih kuat 309 tahun. Ashabul Kahf. Ya, ini pelajaran aja bahwa tidak semua yang dipikirkan orang hari ini itu berefek pada jantung. Kekuatan apa yang ada pada diri mereka Ashabul Kahf itu bukan kekuatan asupan gizi dan makanan lagi, tapi kekuatan yang ada di dalam penggerak jantung itu, bukan si jantungnya. Oke? Al-mutammim yang menyempurnakan lil alati wal ajsam, terhadap alat-alat dan jisim benda-benda zahir. Maka ketika tangan saya gerak, kepala antum gerak, ya begini-gini, semuanya yang gerakin siapa? Itulah al-nafs al-jauhari al-mufrid. Nah, ini nama-nama dia. An-nafs al-jauhar al-mufrad, al-munir, al-mudrik, al-fa'il, al-muhrik, al-mutammim. Itu nama-nama dia aja. Namanya boleh banyak. Oleh karena itu, tidak heran kalau istilah itu muncul di kedokteran dengan istilah yang macam-macam, ya. Wallahu ta'ala rakkabal jasada, Allah lah yang membuat struktur jasad itu, bukan mengendarai. Rakkaba, bukan rakibah. Kalau rakibah mengendarai, kalau rakkaba menyusun struktur, membuat rangka. Ya. Rakkabal jasada min ajza'il ghadha'i. Dari apa? Ajza'il ghadha. Jadi kinclong cung. Haji Sam ya? Baru datang. Tinggiin dikit. Dikit aja ya. Allah lah yang rakkabal jasad, menyusun jasad dari ajza'il ghadha. Bagian-bagian ghadha. Apa tuh ghadha? Gizi, nutrisi. Warabbahu, lalu membinanya, mengembangkannya bi ajza'ir ramad, dengan bagian-bagian ramad, ya. Apa arti ramad? Ya. Apa arti ramad? Bagian-bagian yang terurai. Hah? Jadi ada nutrisi, kemudian dicampur dengan bagian-bagian yang lain, ya, molekul-molekul yang lain, sel-sel lain, jadilah kemudian tubuh. Itu maksudnya. Wa mahada qa'idatahu, lalu menyiapkan qaidnya. Qaid itu apa? Penyangganya. Wa sawwa arkanahu, dan menyempurnakan rukun-rukun anggotanya. Wa ayyana atrafahu, dan menentukan atrafnya. Coba, mohon maaf yang sudah nikah punya anak. Mumpung ada dua haji nih, dua haji sama haji ini, kembar di luar, beda bapak beda ibu, haji sama haji Iman. Punya anak kan? Benar? Punya istri? Benar. Punya istri nggak? Itu yang bikin anak antum atau siapa? Mohon maaf nih, agak vulgar dikit kata orang ya. Zahirnya kita, bener. Tapi setelah terjadi yang bikin pembuahan kita apa, siapa? Coba tanya sama ibu-ibu yang hamil ini. Ya, istri kan saya kan ya hamil nih. Ya. Apakah mereka yang membuat pembuahan itu, mengembangkan ini bagian ini jadi hidung, ini jadi mata, gitu, ini jantung, atau siapa? Atau tiba-tiba udah begitu aja? Tahu-tahu kata dokter, loh hidungnya udah kelihatan nih, gitu.
hidungnya pesek nih, mancung nih gitu. Seorang ibu, dia hanya wadah, yang bergerak di situ itu bukan dia. Maka yang menciptakan anak itu, antum takhluqunahu am nahnul khaliqun, gitu surat Al-Waqiah. Apakah kamu yang mencipta anakmu itu, atau kamu hanya wadah aja? Itu pertanyaannya seperti itu pertanyaan tauhid. Ya. Nah, Imam Ghazali kemudian kumpulkan dengan kalimat ini. Wallahu ta'ala raqabal jasada min jazal ghadai wa rabbahu bi jazal ramadi wa mahada qa'idatahu wa sawwa arkanahu wa ayyana atrafahu. Nah, itu penjelasannya tadi. Ya. Punya anak nih. Bisa nggak request kelaminnya? Sampai sekarang sudah ada belum? Cara intervensi supaya kelaminnya seperti yang kita mau, atau wajahnya seperti yang kita mau. Ntar suami istrinya kan tengkar, kok wajahnya kayak kamu Pak? Kayak aku dong. Bisa nggak digituin? Nggak bisa. Maka yang intervensi siapa di situ? Raqabah, yang Allah lah yang intervensi di situ. Oke? Wa azhara jawharan nafsi min amrihil wahidil kamilil mukammil al-mufid. Lalu Allah zahirkan jauharun nafs. Tadi intinya jiwa, min amrihi, dari hembusan amarnya. Ya, bisa juga diartikan min sirrihi, dari rahasianya. Dialah yang al-wahid al-kamil, yang satu, yang sempurna, yang menyempurnakan, al-mufid, yang maha memberi faedah. Walal quwwah, jadi ada quwwah talibah lil ghaza, kekuatan potensi yang menuntut untuk nutrisi. Walal quwwah muharrika lisyahwa wal ghadab, ataupun kekuatan yang menggerakkan kepada syahwat dan ghadab, sekedar syahwat dan marah. Nah, ini juga melepaskan manusia, mengeluarkan manusia dari definisi nafsnya hewan dan nafsnya binatang dan nafsnya tumbuhan. Jadi adakah spirit di hewan? Ada, untuk makan, untuk mencerkam, untuk memangsa. Bukan nafs yang itu. Jadi kalau antum itu hidup hanya untuk makan, fa anta khinzirun, ya. Wa anta wal khinzir sawa. Kamu dan babi sama, ya. Tapi kalau kamu makannya untuk hidup, bukan hidupnya untuk makan, fa anta jauharun nafs, baru itu hakikat manusia. Ya, baru itu hakikat manusia. Walal quwwah sakinah, jadi ada berapa kuah nih? Ini ada berapa kuah? Satu, kuah talibah untuk makan. Kedua, kuah muharrikah yang sifatnya emosi. Yang ketiga, kuah sakinah fil qalb. Ini yang disebut oleh gerak motorik jantung, kata orang itu. Saya nggak tahu, nanti tanya ahli jantung. Apa sih istilah motorik kalian itu? Kalau istilah bahasa Arabnya kuah sakinah fil qalb. Ini yang diungkap oleh Ibnu Sina dalam Al-Qanun fit Tib dan Asy-Syifa bagian tabi'i. Jadi Ibnu Sina itu memulai syifa bukan dari tabi'i, bukan dari alam fisik. Syifa, pengobatan sejati, kata dia, itu dimulai dari ilahiyat. Kata orang Turki, orang Iran, ilahiyat. Ilahiyat, tentang sisi keilahian di dalam diri kita, yang itu sifatnya metafisika. Jadi kata bukan Imam Ghazali, Ibnu Sina, ada sifat ilahiyat, ada sifat metafisika. Ternyata tidak semua metafisika itu ilahiyat. Ilahiyat itu metafisik, tapi di atasnya metafisik, karena metafisik masih alam. Jadi dia lebih tinggi dari alam. Yang ketiga baru tabi'iyat. Walal quwwah sakinah, dan tidak pula potensi, kekuatan, energi, ya, yang berdiam pada jantung. Muwalladah di sini, qalb di situ artinya bukan kolbu. Di situ artinya jantung. Al-muwallidah lil haya, yang menyebabkan hayat, kehidupan. Wal mubarrizah lil his,
yang mengeluarkan, mubarris itu mengeluarkan gaya terhadap indra, wal harakah, gerak, minal qalb, dari jantung, ila jami'il a'dha, kepada seluruh anggota. Tuh, kalau nggak antum benar-benar tidak talaki Ghazali, ini bingung qalb, dan ini artinya qalbu. Jadi kitab Ghazali pun harus ditalakikan. Ya, dan saya bersyukur dapat guru-guru yang dari kecil membuka kitab Imam Ghazali dan mereka ngajarin ini qalb, yang ini artinya ini qalb, gitu ya. Alhamdulillah, jazahumullah khairan katsiran. Semoga Allah memberkahi guru-guru kita. Jadi bukan gerak motorik yang ada di jantung itu, bukan, tapi sumber gerak itu yang dimaksud. Ini yang disebut jauhar an-nafs, ya. Fa inna hadhihi al-quwwata, ini pelan-pelan ya, saya sampaikan pelan-pelan supaya masuk benar apa yang dimau oleh Imam Al-Ghazali. Ya, nggak apa-apa, nggak mungkin ini perlu 2 atau 3, 4 pertemuan, atau malah di sini doang berhentinya juga nggak apa-apa ntar. Karena ini inti dari sirnya Imam Ghazali di sini. Kewaliannya Ghazali di ilmu ini. Jadi wali itu bukan yang keramatnya terbang, tapi keramatnya wali itu adalah ilmu kemakrifatan yang ada di dalam dirinya. Maka sejauh mana kemakrifatan wali itu tentang Allah, sejauh itulah maqamnya di sisi Allah. Ya, inna ad-dina indallahil Islam, atau ayat bal ahya'un inda rabbihim yurzakun, semuanya berkaitan dengan ma'rifat. Ya. Fa inna hadhil quwwah, maka potensi-potensi kekuatan-kekuatan ini tusamma, boleh juga dinamakan ruhan hayawanian. Ini ruh itu banyak istilahnya. Kalau ruh yang ditiup tadi, ya, itu ruh yang mutlak, ruh yang tanpa pakai embel-embel. Kalau yang ini disebut ruhan hayawanian, ruh hewani. Hayawani itu bahasa Arab bukan hewan artinya. Hayawani dari kata hayat, yaitu hidup. Itulah yang ada pada jantung. Jantung itu ada ruh hayawani. Yang ruh hayawani itu juga ada pada animal, pada binatang. Oke? Wal his wal haraka wa syahwat, pada penginderaan, ya, gerak, syahwat, marah, min jundihi, itu adalah tentaranya. Jadi si ruh hayawani ini punya tentara. Siapa aja tentaranya? His, indra. Indra inti ada berapa? 5. Kalau ada indra ke-6 itu nggak masuk ke walian filsafat. Jadi orang ngomong indra ke-6 itu sudah keluar dari filsafat. Ya, filsafat tidak membahas indra ke-6. Itu sudah keluar dari objek kajian falsafah. Maka indra yang mereka maksud bukan indra yang kita maksud. Oke? Karena indra dalam bahasa falsafah, ilmu kalam, bahkan tasawuf itu cuma 5. Memandang, bukan mata. Ya, mata yang memandangnya itu. Orang mati punya mata, tapi tidak memandang. Antum melihat aneh nggak? Coba lihat. Baju apa nih? Warnanya apa? Coklat. Ini warnanya apa? Ini warnanya apa? Beda nggak putih ini sama ini? Beda. Oh, jangan-jangan ada yang salah nih. Putih berulang ya? Iya, tapi kenapa disebut putih? Ini apa? Kok disebut putih? Ini putih, harusnya putih satu doang. Nah ini, di alam ide sudah ada konsep namanya putih, satu aja. Nanti yang di bumi ini hanya mengikut, cenderung kepada si putih yang ada di dalam konsep ini. Ya. Oke, kembali ke sini. Pulang-pulang nanti tapi seru gitu ya. Mulai kita menyadari struktur yang ada dalam diri kita, baik yang fisik ataupun metafisika, baik yang indra ataupun yang tidak indra. Tilka gerak syahwat marah itu tentaranya ruhan
hayawaniyan, dan ini ada pada animal, ada pada binatang buas, binatang ternak. Coba singa bisa memangsa nggak? Manusia bisa mangsa? Buaya bisa makan manusia? Manusia bisa makan buaya? Ada hewan nelan manusia? Ada manusia makan hewan? Ada? Lah antum kan tiap hari makan hewan. Ya. Kalau kita makan hewan disebut selera. Hewan makan manusia disebut accident. Kecelakaan, musibah. Teganya manusia kan buat istilah kan? Ya, tega kan kita buat istilah karena kita yang bikin, kita khalifahnya di muka bumi. Suka-suka kita bikin istilah kan? Apa? Masih? Makan teman. Ente buaya. Tapi itu bukan bagian dari istilah kita ya. Mana ada orang makan teman ya? Itu istilah-istilah bahasa yang sudah menjadi istilah, yang tidak masuk kepada istilah falsafah. Jadi falsafah itu sebenarnya sangat lurus-lurus aja. Ya. Sangat lurus-lurus sekali. Mainnya di kata-kata semua. Maka tuh melihat yang sering nongol di TV, dia main kata-kata aja dia. Balik kata aja. Ya. Pas main data langsung mundur dia kan. Wa tilkal quwa talibul ghadha as-sakinah fil kabid bitasarruf, ya. Itu masih sama dengan tadi ya. Kekuatan yang menuntut untuk ghaza yang berada pada kabid ya, dia bitasarruf, dia punya tugas sendiri. Yuqalu laha ruhan tabi'iyan, disebut dengan ruhan tabi'i. Ruh tabi'i. Tabi'i apa tabi'i? Bukan tabiat bahasa Indonesia. Oh, tabiat dia emang begitu, bukan itu. Ya, nature. Tabi'i artinya sesuatu yang telah Allah tetapkan pada dia. Ya, ruh tabi'i. Nanti di sini ada contohnya. Air itu tabi'inya apa? Mengalir ke bawah. Betul? Api itu tabi'inya apa? Tapi dalam akidah Ahlussunnah, api membakar bukan karena tabiatnya, tapi karena amrullah. Kalau Allah tidak perintahkan api membakar, dia nggak bakar. Maka di mata saya sudah sering ngelihat orang debus itu biasa aja. Dari kecil mainan anak-anak remaja di tempat saya itu debus, di surau, bukan di padepokan, bukan. Ilmu tarikat, ilmu zikir, tapi yang dipakai untuk silat, debus. Saya nggak belajar yang begitu-gitu sih, cuma tekniknya dikasih, ijazahnya dikasih, namun nggak kita praktekkan. Saya mikir cukuplah Nabi Ibrahim gitu. Ya. Tapi sampai sekarang guru kita masih hidup yang itu, yang ngajarin debus itu masih hidup. Sekarang beliau udah jarang juga ngajarin itu, dia lebih seneng suluk Naqsyabandiyah, ya, lebih nyaman katanya. Ya, alhamdulillah. Jadi ruhan tabi'iyan, ruh tabi'i ini beda lagi. Ini beda istilah dengan Syekh Abdul Qadir Jilani ya, beda. Syekh Abdul Qadir Jilani mengurai sampai ruh jasmani. Beliau ini lagi menjelaskan ruh jasmani ini. Ruh jasmani tadi ada ruhan hayawanian, ada ruhan tabi'iyan. Tabi'i itu nature-nya api panas, nature-nya api membakar. Itu keliru. Yang benar nature-nya api panas. Adapun membakar belum tentu. Ya, kalau panas iya. Jadi panas dan membakar itu dua hal yang berbeda. Tanah itu dasarnya panas apa dingin di dalam tanah itu? Udah pernah belum tinggal dalam tanah? Pernah ngelihat nggak ada liputan laut, es itu ternyata bisa menyalakan api. Ayo, ternyata dunia ini kebalik-balik toh, ya. Jadi nggak mesti apa yang kita lihat secara kasat mata indera itu yang benar. Air turun
atau benda kita lempar ke atas turun, itu karena gravitasi bumi atau karena berat masanya, berat bendanya? Tuh kan, orang ribat sudah berbeda pendapat. Yang mana yang benar? Itu dua aliran loh. Benar, emang bisa ngawang? Hah? Jadi gravitasi atau berat? Sah. Mungkin kepala dulu. Atau dua-duanya ya kan? Jadi Ibnu Sina itu didatangin seorang sufi. Kata si sufi ini nggak belajar filsafat. Ibnu Sina ngerti tasawuf. Apa kata si sufi? Sina, kamu orang yang bilang bahwa benda kalau naik ke atas dia ditarik oleh bumi, bukan oleh perintah Allah. Wah, gitu. Coba kamu lihat, saya lempar batu dia nggak turun-turun. Gitu. Bener, dilempar batu, nggak turun-turun tuh batu. Apa kata Ibnu Sina? Itu khariqul ada. Itu bukan hukum adi. Dalam ilmu akidah ada hukum adi. Hukum adi itu hukum tabi'i, hukum nature, yang kita sebut sunnatullah. Apa yang kita sebut? Sunnatullah. Jawaban Ibnu Sina apa? Adatnya, sunnatullahnya, ente lempar ke atas pasti jatuh ke bawah. Ini enggak jatuh-jatuh. Itu kenapa? Karena di dalam dirimu ada suatu energi yang menghalangi dia turun. Ya, kalau dizohirkan, misalnya kita lempar ke atas, dia nyangkut di jaring, kan bisa aja kan? Nah, dia jaringnya nggak dizohirkan sama dia. Ibnu Sina cerdas, kalah juga tuh sufi. Maka sufi kalau nggak belajar filsafat, teler juga. Diajak debat nggak nyambung ya. Wal hadam wa dafa' min sifatiha, menghancurkan, menolak bagian dari sifatnya. Quwwal musawwirah. Nah, lalu ada energi yang tidak ada pada binatang kecuali sekedar insting, tapi ini ada pada jasad kita. Musawwirah muwallidah namiyah, yang dapat menangkap memori sesuatu, mengingat sesuatu. Jadi mengingat itu ternyata antum ngecek ke data yang ada di kepala, apa yang pernah dilihat. Oleh karenanya, otak ini hanya bisa mengingat sesuatu yang dilihat. Otak tidak mampu mengingat Allah. Karena otak tidak pernah melihat Allah. Jadi jangan coba-coba mikirin Allah. Allah gila pasti ya. Otaknya pecah itu ntar. Ya jadi senewen. Ya, tengkoraknya masih oke, dalamnya udah hancur. Itu kejadian pada orang-orang yang gila belajar tentang Tuhan. Karena dia belajar tentang Allah tidak jalur tasawuf yang mu'tabar. Maka belajar tasawuf mesti yang bersanad kepada Rasulullah SAW. Ya. Muwallidah, ya. Wan-namiyah. Data campur data muncul sebuah teori. Nah, ini hebat manusia. Ya kan? Antum baca buku, beberapa buku, muncullah sebuah kesimpulan. Benar gak? Itu cuma manusia yang bisa gitu. Hewan ada potensi di kepala dia musawwirah muwallidah, tapi kecil sekali. Jadi otaknya hewan itu tidak mempunyai kekuatan tasawur dan tawallud dan tanmiyah. Tanmiyah itu tumbuh. Ya. Seperti manusia, otak manusia. Maka otak kita ini besar sekali. Otak kita itu sanggup dia tangkap dulu, lalu dia lahirkan suatu kesimpulan, lalu dia tumbuhkan namanya. Ya. Orang-orang yang sudah melatih seperti itu, hafal, analis, abstraksikan. Hafal, analis, kemudian munculkan teori baru. Itu yang disebut ente insan hakiki. Kalau enggak kal an'am, sama dengan binatang ternak. Itu perbedaan kita dengan binatang. Maka mustahil kera, kalau kita nerima teori evolusi, terserah antum tidak terima. Ini anggap saja antum terima nih teori evolusi.
kera yang kromosomnya 48, lalu manusia, ente kan 46. Tahu nggak kromosom? Tidak mungkin si kera melakukan eksperimen terhadap dirinya sendiri. Ya, masuk ke labnya mana dulu kan nggak ada. Nggak mungkin. Mesti ada intervensi. Itulah Allah raqqaba. Allah lah yang menintervensi. Gitu. Kalau kita mau terima loh ya. Ya, untungnya saya belum terima-terima amat ya. Wa baqil quwwah al-muntabi'ah kulluha khuddam lil jasad. Selain dari kekuatan yang tertancap di dalam diri itu, khuddam lil jasad, dia menjadi pelayan bagi tubuh, bagi jasad. Betapa banyaknya bahasa Melayu, bahasa Indonesia berhutang ke bahasa Arab. Tadi jisim, kuwah, kekuatan, kolbu, ya kan? Syahwat, apa tadi? Godop, ya. Godop mau masuk ya? Tolib, gizi, goza, jasad, khodam, khidmat, ya kan? Sama kan? Kita ngambil semua dari mereka. Baki, bako, ya. Kalau bahasa Melayu itu baki itu dipakai. Jadi guru-guru saya dulu, mana yang baki, mana yang tersisa gitu. Wal jasadu khadimur ruh al hayawani. Jasad itu khadamnya, pelayannya ruh hayawani. Li'annahu yaqbal quwa anha, karena jasad menerima kekuatan dari ruh hayawani. Wa ya'mal bihasabi tahrikihi, dan dia bergerak tergantung gerakan dari ruh hayawani. Wa inna ma'ani bin nafs, yang saya maksud adalah gerak dari nafs. Alladhi laysa min sya'nihi illa tazakkur wa tahaffuz wa tafakkur wa tamyiz wa ruqyah. Yang mana jauhar yang fard, yang sempurna ini tidaklah keadaannya laisa min sya'nihi illa, kecuali tazakkur. Tazakkur itu mengingat. Yang dia ingat kan, jadi jauhar nafs ini dia bisa mengingat yang dari sini, bisa mengingat yang dari bawah. Ini kita sebut ulya, yang ini kita sebut sufla. Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ini ahsani taqwim, summa radatnahu, maka asfalas safilin, ini dia. Saya nggak menerjemahkan hina, tapi ini strata jiwa. Asfalas safilin, terendah. Alam terendah itu semakin nyata, semakin tampak, semakin dapat diindrakan, dia semakin safil, semakin rendah. Semakin dia mengenal dirinya yang imateri, yang metafisik, bahkan melewati metafisika, dia semakin sempurna, semakin tinggi. Nah, si jauhar nafs ini dapat mengingat yang sana, dapat mengingat yang sini. Maka yang disebut uzkurullah, ingatlah Allah, mustahil dengan otak ini. Oleh karenanya, saya jamin antum kalau zikir pakai otak, yang banyak muncul adalah memori kehidupan sehari-hari. Jadi kalau zikir, kelihatan Adi lagi ke Kairo terus pulang. Ya, ngapain nanti ke Kairo? Ya, pas kita lagi sholat, ya, ente Raffi lagi pengen apa? Ente pengen motor baru. Pas lagi zikir, terbayang wajah-wajah yang bening-bening, cakep-cakep, yang terganteng gitu. Itu wajah ini semua. Wajah ini semua. Pengen jalan-jalan ke gunung kah? Pengen jalan-jalan ke kota kah? Ke luar negeri kah? Ke padang pasir kah? Orang kalau udah capek di padang pasir, carinya gedung. Udah capek di gedung, carinya padang pasir. Udah capek di padang pasir, carinya apa? Bogor. Hambalang. Ya, naik gunung lagi. Itu semuanya alam ini. Alam ini. Jadi kita punya memori itu. Tapi itu memori materi. Nah, ada memori. Jadi di belakang alam ini ada alam lain yang paralel. Ya, dia bergerak bersamaan. Itulah alam yang kita sebut uluwiyat tadi. Jadi berdasarkan
dalil surat At-Tin itu, maka ada yang disebut manusia sufla, ada sufli, ya, sufliyat, ada manusia yang ulwiyat. Nah, kalau antum berpulang kepada Allah belum mengenal jalan yang ulwiyat, inilah yang disebut tersiksa di alam kubur. Nanti dihakimi nggak jelas sampai padang mahsyar, dihisab nggak jelas nanti itu. Orang begitulah yang nanti disiksa masuk neraka. Ya, sebelum masuk neraka itu sudah neraka duluan. Orang tersesat pegel nggak? Ini kemarin tersesat dia, makanya pengajian sebelumnya, kajian kitab sebelumnya kan nggak dia posting. Saya biarin aja, karena kepotong di tengah. Tersesat di bumi, efeknya luar biasa. Gimana tersesat di alam ini? Ya, jadi jangan main-main kalau ngaji beginian. Oleh karena itu, meskipun ilmu ini sifatnya ladun, wahyu, ilham kepada Rasulullah dan wali-wali Allah, untungnya ulama kita, mereka menulis dalam buku yang kita punya sanad kepada mereka. Buku ini kemudian bisa secara saling bersamaan, beriringan dengan alam rohani ini kalau kita baca ini. Ya, kayak gitu terus, jalan terus. Jadi orang kalau nanya apa cara memvalidasi kebenaran bahwa ilmu ma'rifat yang kita kejar buka ini benar, insya Allah, ya, sahih insya Allah, kita bisa cek verifikasi melalui teks-teks imam-imam kita terdahulu, gitu. Ya, untungnya ada kitab-kitab ini. Tapi seandainya kitab ini kan ada Quran, selesai sebenarnya. Ya, yas'alunaka 'anir ruh itu sudah cukup bagi saya, ya. Belum lagi nafakhtu fihi min ruhi, itu sudah cukup bagi kita sudah, ya. Jadi apa kerjaannya si Jauhar Nafs? Tazakkur. Jadi yang disebut uzkurullah, siapa uzkurullah? Jauhar Nafs mengingat si penghembus yang memiliki rahasia ini. Jadi jangan heran, kenal diri, kenal ilahi. Engkau kenal struktur sufliyatmu, rendahmu, materimu dan struktur immaterimu, barulah engkau mengenal dirimu yang sejati. Baru kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa tahaffuz, dan menghafal. Jadi apa mengingat dengan menghafal itu beda. Menghafal itu seperti apa ya? Seperti yang dilakukan oleh kamera. Dia mengcapture gambar apa adanya, itu tahaffuz. Ya. Kalau tazakkur ada rasa yang dia bawa. Jadi beda zikir dengan hafaz. Hafalan itu menghafalkan simbol apa adanya. Kalau zikir mengenang rasa apa adanya. Beda nggak tuh? Nah, itu bedanya. Wa tafakkur dan tafakkur, ya, berpikir. Wa tamyiz, pembeda. Wa ru'yah, dan visi. Ru'yah itu bukan hanya melihat. Kalau melihat nazar. Kalau ru'yah, dia yang melihat jauhar ini. Kalau basara, ain, kalau memandang ini. Tapi yang memandang ini kalau nggak diperintahkan oleh jaruh nafs, dia nggak bekerja. Kalau jaruh nafsnya sudah dicabut, walaupun matanya ada, dia tidak lagi basara, dia tidak lagi memandang. Maka ketika disebut di Quran la tudrikul absar, tidaklah dia dapat dicapai oleh pandangan. Ya, wa huwa yudrikul absar. Wa huwa dalam ilmu isyarat sufiyah huwa jauharun nafs. Dalam ilmu tafsir isyari. Karena jauharun nafs ini adalah sirrullah, amrullah. Inilah baru nyambung dengan hadis Imam Bukhari, hadis qudsi, apabila aku telah cinta kepada hamba, cinta itu lebur, fana. Jika si hamba setelah lebur, maka basornya fana, lebur, yang nyata basorku. Jadi yang memandang Allah itu, ya Allah itu sendiri. Paham? Ya. Nah, dikasihlah nama istilah oleh para ulama, basor rububiyah, basor uluhiyah. Itu istilah aja.
Huwa, ya. Huwa itu juga yang disebut al-haqiqah al-insaniyah. Itu istilah aja. Huwa itu juga yang disebut hakikat Muhammad, hakikat insan, al-haqiqah Muhammadiyah. Disinilah terjadi selisih fahamnya saudara-saudara kita di Aceh. Ya, entah penjelasannya yang kurang jelas, entah ada faktor iri dengki, entah ada salah faham, saya tidak tahu. Padahal kalau diurai begini sebenarnya nggak ada masalah. Ya, teman-teman kita di Aceh, ya, sesama Thariqah Naqsyabandi, sama-sama Aqidah Asy'ari, sesama mazhab Syafi'i, sesama-sama pengikut murid dari Syekh Mudawali. La yamal, tidak pernah bosan min qabuli suwaril mujarrada al-mu'arrah anil mawad. Min qabul, dari menerima suar, gambar-gambaran, deskripsi-deskripsi atau data-data yang sifatnya mujarradah, ya, abstrak, terlepas daripada mawad. Mu'arrah, mujarradah ini artinya sama, terlepas dari atau abstrak, yang terbebas dari mawad, materi. Maka tadi saya nganterin, dua itu yang mana? Ini simbol. Satu, dua, ini zahirnya. Tapi konsep dua kan ada di sini. Gitu. Maka dulu ketika Fihris Ibnun Nadim itu bertahan, lalu buku-buku semua di Baghdad dibakar dan dihanyutkan ke Ufrat. Apa kata seorang ulama? Seandainya semua buku di Baghdad hancur, lalu kamu minta kepadaku untuk mengimlakan, mendiktekan kembali semua judul kitab dan isi yang ada di Ibnun Nadim, katalog kitab Ibnun Nadim itu ribuan, saya sanggup menjelaskannya. Itu kekuatan tahaffuz. Kekuatan apa? Tahaffuz. Ya. Karena dia sudah sampai pada level immateri. Itu juga yang membuat kita faham. Inilah khariqul lil adah. Khariqul lil adah itu bukan gak ilmiah, sangat ilmiah. Jadi keramat itu ilmiah. Sihir itu ilmiah. Bisa dijelaskan secara ilmu toh. Proses kejadiannya. Mukjizat itu ilmiah. Jadi kalau Nabi Musa misalnya belah, itu bisa dijelaskan nanti dengan ilmu ini. Nabi Muhammad bisa dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa naik, itu sangat ilmiah. Ya, kenapa? Karena konsepnya sini beres. Nggak perlu lagi menurut ulama ini Nabi mi'raj dengan ruh dan jasad. Menurut ulama ini itu menurut semua. Perbedaan orang sekarang, di dalam diri kita ada struktur itu, sanggup nggak mengolahnya? Kalau sanggup mengolahnya, barulah disebut muttabi', bukan muqallid. Orang yang mengikuti karena kesadaran dirinya, mengetahui dalil dalam dirinya, bukan karena taklid kepada pemahaman orang. Ya, itu teman saya selalu ngomong ini, kamu kebanyakan nukil kitab. Kapan kamu nukil dari dalam kitab kolbumu? Waduh, kita maksud apalah maksud dia? Ya. Tapi dalam perjalanan latihan rohani, kita menemukan itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena Allah mengizinkan amarnya dibuka dalam diri kita, maka kebuka. Itu tergantung kita. Kita mau nggak membuka itu? Jadi kapan tasawuf ini akan menjadi barang gaib? Selama antum bilang gini, itu mah ilmu rahasia, jangan dibuka-buka. Ada yang masih ngomong begitu kan? Ya. Sampai malam tadi Buya Asfi ngomong-ngomong karena masih ada yang ngomong begitu. Hari gini dan uniknya, anehnya yang ngomong begitu santri, yang ngomong begitu gus, yang ngomong begitu sebagian orang yang dianggap kiai. Menurut saya dia bukan kiai. Kiai itu ya wali, ya. Kalau nggak wali ya nggak usahlah senang dipanggil kiai. Malu kita dipanggil kiai kalau belum mengenal hakikat diri kita sendiri. Kan kiai itu boleh disebut orang yang mengantarkan da'i ilallah, yang menunjukkan jalan kepada Allah. Kalau belum ya nggak usahlah, ya malu-maluin, jatuh-jatuhin gelar kiai aja ente ya. Maka sama teman jangan, nggak usah panggil-panggil kiai-kiaian, ya sohib aja namanya, sebut namanya, malu-maluin ente panggil. Kecuali nanti udah jadi kekasih Allah. Oke, sedikit lagi. Wahaza
al-jauhar. Ini jauhar, inti manusia ini, ra'isul arwah, pimpinan ruh hayawani, ruh tabi'i. Jadi yang di jasad tadi ruh apa di sini? Ruh tabi'i. Di atasnya ruh hayawani. Wa amirul quwa, dialah pemimpin dari semua potensi kekuatan yang ada di dalam. Jadi Nabi SAW pengobatannya itu melakukan itu, tapi Nabi nggak selalu pakai. Kenapa ada sahabat di hadis Imam Muslim itu betisnya kebelah, buka betisnya. Coba bayangin betis set gitu, jaringannya kebuka semua, kena tombak. Sama Nabi ditiup baca Bismillah balik lagi. Ya, kenapa? Nabi itu kan amrullah. Maka Nabi ketika meniup itu Bismillahnya udah ada akunnya langsung. Ya. Dan sampai mati itu betis nggak pernah sakit. Maka aneh kalau ada orang mengatakan Nabi ini mati karena diracun. Itu orang aneh. Nabi itu wafat karena tugas selesai. Enggak, Nabi nggak pernah sakit. Hatta sebelum meninggalnya nggak pernah sakit. Itu namanya haram. Haram itu kondisi lemah sebelum orang berpulang, bagian dari sakaratul maut. Jadi itu sakaratnya Nabi, bukan Nabi sakit. Ana la a'taqid walau marrah bi annahu qad marida. Saya nggak pernah meyakini Nabi pernah sakit, wallahi. Itu akidah yang saya terima dari kecil sampai sekarang. Jadi kalau kita pernah nyebut sakit, itu hanya sakit riwayatan dari orang-orang. Tapi secara ilmu tasawuf, nggak pernah Nabi sakit. Tapi secara ilmu sejarah mungkin disebut sakit. Jadi kalau ada, saya pernah mengatakan sakit, itu riwayat dalam versi riwayat. Kalau versi ilmu hakikat nggak ada. Lo orang ada yang demam sama Nabi apain? Nabi wudhu, terus dipercikit. Jadi ada mbak-mbak bawa adeknya. Ya Rasulullah, ini mbak-mbak ini penyayang banget sama adeknya. Wahai Rasulullah, ini adek saya sakit. Nabi wudhu, terus Nabi apain? Nabi usap kepalanya, terus segini-giniin. Kepala itu anak gak pernah panas lagi, dan mukanya selalu ganteng. Ibu-ibu datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, wahai Rasulullah, perutku sakit. Ya, diludahin. Dan sampai dia mati, dia nggak pernah lagi sakit perut. Kenapa? Ini sirnya ini. Beliau pakai akses itu sesekali. Tapi lebih banyak Rasulullah SAW nggak pakai akses itu. Perang, udah sekian banyak kali perang, sesekali. Udah nggak ada lagi air, udah dicari kemana-mana air nggak ada, baru Nabi bilang, udah kumpulin, mau satu tetes kumpulin. Lalu tangannya ditaruh begini. Baru keluar. Baru diambil air yang dari sana, yang dari surga. Ya. Kan Nabi dalam hadis sahih mengatakan ada 4 sungai besar di alam semesta, sungai hakiki. Selebihnya tuh anak-anak sungai aja. Sungai 2 di sorga, 4 di sorga, 4 di dunia. Ya, 4 di dunia itu berapa ya? 4 per 3 katanya. Ya? Nil, Ufrat, 2 di dunia, 2 di akhirat. Ada 2 di sana, 4 malah di sana. Nabi ngambil dari sana, entah ngambil tangannya, ngambil ke Nil, ngambil ke surga, wallahu alam. Ya. Maka indi afdalul miyah, air yang paling afdal yang keluar dari tangan Nabi, baru air Zam-Zam. Ya, air yang keluar dari, ya. Wal kul yukhdimunahu wa yamtathiluna amrahu. Titik sampai di situ. Ya, dan semua adalah pelayan daripada jauhar dan mematuhi perintahnya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nasallallahu al-'afwa wal 'afiyah lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lisairil muslimin wal muslimat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.